mendapatkan tiket ke Challenge Finals? Ataukah tim Liquid ID akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu karena game yang kedua akan segera kita saksikan. Oke, match point untuk EVOS Holy. Dan apakah Liquid ID akan harus bermain di lower bracket setelah game kedua ini atau mereka sudah mulai siap kembali menunjukkan performa terbaik mereka. Tapi kembali ke dalam game, dimana kali ini Pakuito yang muncul. Udah pasti ini debut juga dari Pakuito ya. Aku udah lama nggak lihat Pakuito, apalagi di tangan dari Regi yang memang power banget dengan Pakuitonya. Tapi Aran loh justru yang malah cutting minion di wave pertama. Dan dia bisa ngebantu Visions untuk di satu Little Wanderer yang bergerak 4 detik lagi. Oke. Dan ini jangan sampai kasih Ivan megang area river kalau tim Liquid ID mau menang ya. Harusnya mau. Dong. Jangan kasih vision. Jangan kasih dia keleluasaan untuk bisa menguasai area sungai tersebut. Karena kalau ngeliat dari player emblem saya juga ya ada Tenacity dan Rapture yang dimiliki oleh sosok dari Yeskiel. Sementara Iron Shiki lagi-lagi full damage. Trill, Master Assassin. Oke, tapi kalau kita lihat dari Regi ya, dengan membawa Quantum Charge, Festival of Blood dan juga Agility. Emblemnya Fighter, memungkinkan dia pasti bakal memiliki cukup banyak spell farm nantinya dengan item build-nya. Kita masih belum tahu fokusnya ke arah hybrid kah atau mau coba ke arah defense item nih. Dan di bagian bawah, Iron Shiki dan juga Erlan. Harusnya ini bakal menguntungkan ke arah Erlan ya. Lagi-lagi power dari Harit di early game berhadapan dengan marksman yang butuh banget item kayak Moskov. Itu pasti akan membuat agak sedikit perbedaan power terlihat. Tapi lagi-lagi Iron tuh mainnya agresif banget. Dia yang coba ngedorong terus ke arah Erlan. Dan Erlannya ya sebenarnya masih aman-aman aja nggak sih? EVOS Holy juga nggak ngebawa team fight yang ini menuju ke arah lane dari Erlan. Jadi ya cukup dibiarkan mandiri sementara Aran kali ini terpaksa harus mengeluarkan flicker untuk mundur terlebih dahulu karena ternyata ada 4 pemain dari EVOS Holy yang sudah memenangkan secara poke damage-nya. Itu informasi diterima ya, ini nggak akan ada flicker untuk Aran di turtle yang pertama. Secara setup harusnya Albert dengan Fredrin-nya jauh lebih enak untuk bisa megangin kendali di objektif yang pertama. Memang ada gangguan, tapi sepertinya ya Retribution terpaksa di-trigger. Untungnya Favian cari keuntungan lain dengan purple buff yang diambil. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari konsepnya, ini yang ingin dibawakan sama EVOS Holy. Yeah. Tapi kemarin kalau untuk ngelihat dari match sebelumnya, agak sedikit terlambat Albert untuk bisa set up ke arah turtle yang satu ya. Betul. Karena kayak dia kayaknya lupa ini adalah tank jungler gitu loh. Dia tadi sempat secure ke arah satu jungle dulu. Dan ya ini udah dilakukan dengan begitu baik, dimana kontrol objektif sekarang sudah mulai dipegang oleh EVOS Holy. Iya, ini tapi pergerakan dari Liquid ID juga cukup agresif loh. Dari Widi yang menggunakan Khalid, dia malah lebih menguasai banget Visions dibandingkan dengan Matilda. Tapi sepertinya Sucking Eagle menutup pergerakan dari Widi. Yap, karena memang HP juga udah low banget, gak mau mengeluarkan flicker. Belum ada Jinx and Storm, tapi Inferno Pursuit kali ini Albert tertinggal sendirian di paling depan, tapi perasa red membuat dari SP-nya bertumbuh kembali, sementara Favian tertumbuk sudah oleh Regi. Membuat dari Aran pun harus dihilangkan menjadi 2 pemain dari tim Liquid ID yang direnggut nyawanya. Dan ini dia sebuah kontrol penuh yang dilakukan oleh EVOS Holy. 1000 gold lead dipegang di menit yang ketiga. Itu satu operasi SWAT yang bagus banget sih. Karena dia tadi kena ke arah 3 player Liquid ID dan HP dari Albert langsung tumbuh lagi. Yang ngebuat Albertnya nggak tumbang ketika tadi coba dipaksain sama Favian dan juga Aran. Malah justru membuat EVOS Holy sekarang memegang 3 poin kill dan leading 1600 gold yang akan segera mereka lebihkan lagi nih untuk di purple buff nanti yang akan segera hadir juga. Alright. Dan wow, ini dominasi yang mengerikan dari EVOS Holy ya. Kayak mereka udah sangat-sangat membaca bagaimana gameplay dari tim Liquid ID. Dan mereka udah tahu harus kayak gimana, harus mukul siapanya dulu. Dan Regi yang bertugas untuk mengincar Favian, flicker Yeskiel kali dengan Frigid Glacier. Dan Regi masih bisa menghindari apa yang dilakukan oleh 3 pemain dari tim Liquid ID. Wow. Itu masalah ada flicker juga dibuka dan sekarang Eternal Guard yang diaktifkan Yeskiel nggak punya escapability Plate of Ice. Terpaksa dihilangkan dan berhasil di take over. Sucking Eagle kali di belakang dan DPZ terkena Dark Wave. Tapi untungnya satu momentum dari Albert kembali membuat nyawanya masih bisa sedikit bertahan. Meskipun pada akhirnya Iron Shiki yang menjadi pertukaran. Dan kali ini Pursuit kembali gak membuat Aran selamat. Oke, dan Regi benar-benar sangat-sangat superior dengan 2 poin kill, double kill tadi ditabung. Dan ini ngebuat akhirnya dari Erlan punya space lagi. Karena tadi dengan adanya Spear of Destruction, Iron Shiki join the fight. Dia masuk ke area peperangan dan ternyata 2 kali tumbuk oleh Regi. Menghilang langsung dan akhirnya ini menjadi kesempatan lagi untuk Erlannya bisa free di arah bottom lane. Sementara Regi kali ini bakal ditutup jalan pulangnya. Masih ada absorb shield damage yang bahkan membuat dari Regi sedikit bisa mendelay waktu kematian walaupun in the air. Shutdown bisa didapatkan oleh Favian. Tapi itu beli waktu yang cukup banget karena sekarang turtle yang kedua pun menjadi milik dari EVOS Holy. Dan
Untungnya ketika tadi Iron Shiki bergerak ke atas dengan Spirit of Destruction, itu bebas banget buat Erlan bisa farming di bagian bawah. Dan harusnya tadi beberapa gold plating juga bisa diambil oleh Erlan. Dan dari item builds, sepertinya Regi lebih fokus ke arah item ofensif ya. Karena kalau bikin defense nanggung. Iya sih. Sakit enggak, tebel juga ya enggak gitu kan, kayak lebih ya udah fokus aja kayak tadi 2 kali tumbuk hilang. Minimal kalaupun dia tuker nyawa, dia bisa dapetin antara jungle atau gold lane nih. Betul, karena mau nggak mau burst damage dari Paku itu tuh nggak bakal mudah diantisipasi sama Fabian dan juga sama Iron Shiki ya. Apalagi ada efek knock up-nya dari knockout strike. Dan kali ini tertinggal memang beberapa player dari Liquid ID, terutama untuk Erlan dan juga Iron Shiki ya. Perbedaannya di angka 700 gold. Yap. Dan 2 Thunderbelt sudah dimiliki oleh tim Liquid ID ya, di tangan dari Widi dan juga Aran. Tapi kayak masih belum cukup nih untuk bisa menahan damage yang bisa disumbangkan oleh EVOS Holy. Dan apalagi ini benar-benar harus nunggu Iron Shiki-nya jadi, karena hanya satu-satunya dirinya untuk bisa numbangin Albert di area top lane 2 versus 1 Regi. Yang akhirnya bisa dipunish walaupun ya tukernya lagi-lagi ada ke arah outer turret. Dan Iron Shiki kali ini HP udah mulai tergerus lagi, dimasukin dengan adanya satu buah diving yang dilakukan oleh Erlan, sehingga Widi yang coba untuk ke-backup ini masih belum berhasil. Oh, ini strateginya berjalan banget sih, karena mereka memberikan pressure di tempat yang berbeda dari keberadaan 2 player Liquid ID yang tadi ada di atas. Dan sekarang mereka mendapatkan keuntungan berlipat ganda dengan 2 member yang hilang, terutama Iron Shiki yang udah ke pick off 2 kali. Memperjauh lagi gap antara Erlan yang sekarang bakal sudah semakin snowball lagi. Tadi gapnya sekitar 700-800 gold, tapi dengan 1 poin kill ke arah Iron Shiki harusnya sekarang udah terpaut 1000 gold lebih nih. Dan nantinya bisa mengutus Regi untuk mengantisipasi Iron Shiki yang bermain split push dan di bagian tengah. Ya itu dia, Aran pun kayaknya nggak cukup durability-nya untuk bisa menahan, karena kayak mau maju juga udah kena poke duluan gak sih? Kayak Nether Touch-nya, terus juga ada Soul Bloom, diam-diam kan sakit tuh Soul Bloom. Benar. Apalagi kan defensifnya tadi cuman ke arah Thunderbelt doang. Dan itu masih belum cukup harusnya. Dan Iron Shiki memang sekarang sudah selesai dengan Golden Staff. Bergerak lagi ke arah bottom lane dari 2 move yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Dengan Widi yang coba untuk nge-backup Iron Shiki, setidaknya mendapatkan pertukaran menuju ke arah 1 buah outer bottom turret. Oh, di bagian tengah terlihat sepertinya tadi ada skill yang diaktifkan. Zaman Force dari Erlan dibuka dan nggak ada lagi Pride of Ice dari Yeskiel. Dia pun terlumat habis meskipun Fabian yang mengambil turtle yang ketiga. Iya, turtle outer turret. Sedikit ganjaran lah ya untuk bisa didapatkan sama tim Liquid ID. Tapi Widi pun memang harus menghilang setelah dirinya mengupayakan untuk bisa mendefense outer middle turret yang cukup mahal. Tapi untuk sekarang EVOS Holy, mereka sudah mengetahui pergerakan dari Fabian yang langsung bergerak menuju ke satu buah orange buff, electrifying beat, dan membuat dari killing spree bisa diamankan di tangan dari Fabian dan dikejar lagi Ivan. Masih ada Flicker bermain-main dengan ada Rhythm of Joy, dan Fabian pun mendapatkan keuntungan kembali dengan hancurnya satu buah inner turret di top lane. Wow, itu benar-benar harga yang mahal yang dibayarkan oleh EVOS Holy loh, karena keuntungan berlipat ketika Fabian tadi berhasil mendapatkan Erlan. Yang paling penting adalah dia pun membeli waktu untuk minion bisa memberikan dorongan ke arah inner turret, dan sekarang membuat EVOS Holy yang tadi leading 2000 gold sudah semakin tipis lagi perbedaannya. Banyak banget keuntungan yang didapatkan oleh Fabian, meskipun mereka sekarang udah nggak ada outer middle turret ya. Jadi EVOS Holy bakal punya vision jauh lebih besar nanti ke dalam area jungle milik Liquid. Dan mungkin perbedaan nasib dari Joy-nya Fabian di game kali ini nggak ada sisi pasti kayak cowok tadi kali ya. Bener. Ini kan kayak mini-mini sisi aja. Waduh. Dan Yeskiel memang tidak bisa selamat setelah dirinya nggak punya Pride of Ice, nggak punya Flicker. Harus bisa ditumbangkan secara mudah, dan Yeskiel ini 0-3-0, keadaan yang tidak baik-baik saja. Iya, itu benar-benar babak belur sih dari Yeskiel ya. Karena satu movement dari EVOS Holy, baik dari Guiding Wind, langsung bisa ngunci keberadaan Yeskiel. Dan penyelamatnya cuman ada Flicker aja. Ketika Flickernya nggak aktif, nggak ada Pride of Ice, dia nggak punya apapun lagi untuk bisa melarikan diri gitu dari sergapan player-player EVOS Holy. Dan 18 detik menuju Lord yang pertama, sepertinya ini akan coba dikontes lagi. Karena kedua tim memang nggak terpaut jauh, tapi ya keberadaan hero support seperti Matilda ini yang akan mengganggu banget. Kalau mau prolong team fight, udah pasti bakal jauh lebih kuat hero-hero yang punya healing effect kayak Matilda. Punya heal, punya absorb. Bagi Erlannya juga kan makin punya absorb juga nantinya. Iya. Satu buah Wishing Lantern telah dimiliki oleh DPZ. Ada butterfly effect nantinya yang akan sama-sama nih. Wishing Lantern dari Fabian juga Selesai ya? selesai. Dan itu poke damage-nya juga bukan cuma sekedar poke damage-nya, ada burst juga yang begitu menyakitkan. Bukan cuma sekedar buka vision. DPZ ini ternyata diam-diam mengerikan loh. Mematikan ya? Dia belum ke pick off loh. Sejauh 2 game ini berarti ya? belum ter-pick off loh ini. Dan somehow ya dia berhasil untuk bisa escape terus, tapi di bagian bawah sepertinya ada Iron Shiki yang coba untuk dimakan dengan Regi dan juga Ivan, tapi belum berhasil mereka sentuh. Yap,
mencoba untuk memberikan burst damage dari Regi, walaupun dirinya pun harus dijemput lagi ya dengan guiding wind karena terjadi adanya sedikit keramaian di area Lord. Yang pertama, masih belum Lord yang ter-enhance, tapi kontrolnya sekarang sudah mulai dikuasai oleh teman-teman dari EVOS Holy karena Albert yang bakal coba untuk pegang terlebih dahulu karena Lordnya, walaupun harus di-reset karena nih EVOS Holy kayaknya lumayan ke-distract dengan adanya lane yang dimainkan oleh Iron Shiki di area bottom lane. Dan gak hanya itu sih, ini perbedaan 3 level loh antara Albert dan juga Favian. Itu yang pasti bakal jadi satu hal yang ngebuat EVOS Holy bakal sedikit ragu nih ya. Tapi ada Widih yang terkena efek Seri Eagle. Oke, Widih masih bisa flicker untuk mundur menghindari satu buah pressure red. Kalau enggak, dirinya pun bisa hilang. Tapi EVOS Holy punya informasi di saat tidak adanya Widih, saat tidak adanya sosok initiator kembali, mereka coba untuk komit. Karena kebetulan dari Iron Shiki-nya juga udah show harusnya di arah bottom lane. Spirit of Destruction sudah mulai terbuka, belum mengenai ke arah siapapun. DPZ yang mencoba untuk langsung saja dipegangin oleh Widih, tapi lihat Arannya pun babak belum, tapi Aran yang berhasil untuk bisa mendapatkan Lord milik dari EVOS Holy yang harusnya pun ini menjadi titik balik bagi tim Liquid ID. Dikejar lagi Iron Shiki, Spirit of Misery menancapkan tubuh dari seorang Ivan dan di follow up lagi dengan ada pergerakan dari Favian sehingga DPZ satu hit terakhir masih bisa selamat. Oke, membuka zaman Force, Erlan masih coba untuk mencari pertukaran dan itu dia Iron Shiki yang tereksekusi. Favian pun gak bisa selamat kah? Masih ada satu bar yang terbaut dari tubuhnya yang membuat dirinya gak juga turut terpick off dari Erlan. Dan ini benar-benar resiko banget sih yang tadi EVOS Holy lakukan karena lagi-lagi perbedaan level yang cukup jauh antara Albert dan juga Favian. Itu yang ngebuat Retribution pun nggak bisa on point dari Albert. Tapi last hitnya didapetin sama Aran. Benar sih, sama-sama nggak on point berarti dari Sama-sama kayak udah lah ya gitu ya. Tapi emang kayak kemarin gitu terus ya. Iya ya. Entahlah yang dapat tiba-tiba Matilda. Tapi ngeri banget ya. Wop, 1v1 situation di area bottom lane ternyata membuat dari Regi harus hilang. Dan bahkan memang sedikit delay waktu saja dari Reginya. Wop, Iron Shiki mencoba untuk melakukan adanya sedikit teleportasi menuju ke arah top lane dengan Spirit of Destruction yang memang mengenai tubuh dari seorang Albert. Iya, dia sadar bahwa dia masih punya potensi dengan Super Wave Minion ya. Meskipun ini bakal cukup berisiko juga untuk Liquid ID kalau coba maksain karena ya 14 detik lagi Regi akan segera hadir. Tapi wow, ada official co-stream kita nih, EVOS bangkitkah Tuan? Coba Tuan muda jelasin apakah ini hari kebangkitan EVOS nih Tuan? Iya, apakah kangen ya kan? Waduh, pahlawan. Apakah iya itu pahlawan memang. Apakah Tuan? Coba tolong dijelaskan ya. Coba jelasin bagi Tuan. semua umat yang sedang kepo. Ya. Bener. Apakah bangkit, dan kalau kita ngeliat dari tim Liquid ID yang justru bangkit ya di game kedua ini. Benar. Setelah mereka tertinggal, mereka coba untuk ngejar lagi karena sekarang secara defensif harusnya udah lumayan mumpuni nih. Dua Athena Shield yang sudah terbalut dan sama-sama akan menuju ke arah Dominance Ice. Betul, tapi kalau kita lihat dari KDA ya, ini Iron Shiki masih belum dapetin point kill sama sekali. Dan gapnya ini jauh banget Favian sama Albert tuh. Karena secara head to headnya juga ya. Iya. Farming speed, rotasi, walaupun memang dibantu sama Matilda, tapi Matildanya juga tadi akhirnya ditugaskan untuk backup sosok dari Erlan. Dan Jadi nggak yang 24/7 pegangin Albertnya juga. bener, dan sebenarnya udah kita lihat juga sih Fredrin versus Joy di hari kedua kemarin ya. Dan itu pun gapnya jauh sih antara Albert dan juga lawannya gitu kan untuk Joy-nya. Tapi ya masih menang Fredrin kan. masih menang Karena Fredrin akhirnya ya. akhirnya ya. Akhirnya. Walaupun akhirnya role-nya berubah jadi dari jungler ke tumbaler sekarang. Tapi itu pun game 20 menit lebih kan. Dan itu ada Sicilian sekarang nggak ada high ground defense loh ini. Ada asuransi lah Ada setidaknya. asuransi. Ini high ground defense sebenarnya masih ada Vexana, tapi Vexana ini nggak yang se-burst dan se-instan Sicilian lah ya. Benar. Dan di bagian tengah sepertinya akan ada pertikaian antara kedua member dari Liquid ID dan juga EVOS Holy. Tapi harus berhati-hati karena lagi-lagi nih keberadaan dari Regi yang ada di bagian atas membuat adanya informasi bahwa Liquid ID bisa loh untuk coba start juga nih setup di area Lord yang kedua ini. Yap, dan masih mencari informasi terlebih dahulu untuk Widih. Karena Lord yang sudah mulai dipoke oleh teman-teman dari EVOS Holy akan mencoba untuk mengganggu terlebih dahulu. Sementara 1v1 situation di top lane, Iron Shiki menancapkan tubuhnya Regi. Spirit of Misery dan 1v1 situation dimenangkan oleh Iron Shiki. Dengan begitu baiknya Regi pun harus hilang untuk keempat kalinya. Dan bahkan flicker yang dikeluarkan oleh Regi tidak membuat dirinya selamat. Itu satu Abyss Walk yang memang membuat adanya miss dari jab Yes, combo itu dia. yang digunakan. Dan sekarang menjadi kerugian yang berat untuk EVOS Holy karena mereka juga kehilangan Lord. Ini cukup berbahaya karena Enhanced Lord kali ini akan menjadi daya dobrak baru untuk Liquid ID, di mana mereka bisa untuk memainkan 3 wave minionnya loh. Manajemennya bakal baik pasti karena dengan hadiran Moskov nggak ada yang nggak mungkin mereka bisa lakukan dengan manipulasi minionnya. Wow, tiba-tiba keadaan berbalik.
Dengan 1v1 yang bisa dimenangkan tadi menjadi sebuah kesempatan dari tim Liquid ID langsung burst all in commit menuju ke arah Lord dan menjadi milik dari mereka. Dan bahkan invade jungle pun sekarang telah dilakukan, purple buff-nya pun dikantongi sudah di tangan dari Fabian. Lord muncul di arah top lane, satu buah inner turret di arah tengah yang memang udah tinggal sedikit lagi nih dari segi hit point-nya. Harusnya bisa dicicil dan pemanfaatan tree lane push yang akan coba dilakukan oleh tim Liquid ID terlebih dahulu nih. Karena EVOS Holy mereka hanya mengandalkan juga dari Magic Sentry untuk bisa membuka vision. Iya, tapi mereka kayaknya bakal coba slow push dulu sih. Karena di bagian atasnya nggak di fast clear oleh Liquid ID. Sehingga akan memungkinkan ada 2 super wave minion dulu nih yang bergerak di bagian tengah dan juga bawah. Wah, tapi atasnya masih duluan. Iya, jadi masih agak sedikit belum sempat ya. Dan apakah akan tertahan? Dan Regi hampir saja terkena piercing damage dari Arrow City. Oke, dan Widhi pun sudah akan mencoba untuk sedikit memberikan badannya di lini paling depan sembari memberikan poke damage dan ternyata sempat untuk 2 lane. Bawahnya agak sedikit terlambat. Winter Crown telah diamankan oleh Aran juga untuk membuat dirinya akan semakin lebih punya survive ability lagi di lini paling depan. Nantinya Lord masih coba untuk di-defense tapi fokus dari tim Liquid ID menuju ke arah bottom lane di mana Regi harus terpecahkan dari sebuah immortality di dalam tubuhnya dan fokus menuju ke satu buah base turret dan tertancap sudah dari Ivan. Harus hilang di tangan dari tim Liquid ID, 2 base turret yang hancur. Dihantarkan dengan begitu baiknya dengan enhance Lord kali ini dan EVOS Holy setidaknya hanya menukarkan Ivan yang tumbang dan mereka masih bisa defense dengan 4 pemain mereka. Ya, cover yang coba dilakukan oleh Ivan malah berujung maut karena sekarang ini belum berhenti loh pressure yang diberikan oleh Liquid ID. Mereka coba untuk memaksimalkan dengan wave minion yang masih bergerak, terutama sekarang 3 dorongan kembali di 3 lane yang berbeda mencoba untuk bertahan dan Regis Sandstrom dibuka. Yap, satu buah base turret di tengah bakal coba untuk menjadi satu buah fokus dulu. Tapi Fabian, immortalnya sudah mulai pecah dan Fabian mencoba untuk masuk lagi dan godlike diamankan setidaknya mendapatkan pertukaran dan Aber. Babak belur sudah dengan damage dari Aaron Chiki, fokus ke arah base-nya dan wipe out diciptakan dan tim Liquid ID menyamakan keadaan.